Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman bin Yasar al-Hilali al-Madani, atau lebih dikenal dengan julukan Abu Ayyub, lahir di akhir masa kehilafahan Utsman bin Affan pada tahun 34 Hijriah. Kehadirannya tidak hanya mencerminkan keilmuan, tetapi juga ikatan yang istimewa sebagai maula dari Maimunah binti Al-Harits, salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang terkasih. Dikenal sebagai seorang ahli fikih yang cemerlang, Abu Ayyub tidak hanya menjadi imam tetapi juga mufti bagi penduduk Madinah, memandu mereka dengan hikmah dan pengetahuan mendalam. Imam Az-Zahabi memuji kefasihannya dalam masalah fikih, sementara Ibnu Ma'in menegaskan bahwa Abu Ayyub adalah seorang rawi hadits yang produktif dan andal. Abu Zur'ah menambahkan dari kepribadian Abu Ayyub, menggambarkannya sebagai pribadi yang terpercaya, berbudi luhur, dan penuh dedikasi dalam ibadahnya. Dengan warisan keilmuannya dan keteladanan dalam beribadah, Abu Ayyub menjadi teladan yang tak terlupakan bagi generasi sesudahnya. Kisah dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menuturkan dua kisah inspiratif mengenai Sulaiman bin Yasar. Pada suatu hari, Sulaiman bin Yasar berada di rumahnya sendirian ketika tiba-tiba seorang perempuan cantik mendatanginya. Perempuan tersebut mengajak Sulaiman untuk melakukan hubungan yang tidak senonoh. Tanpa ragu, Sulaiman bin Yasar menolak dengan tegas ajakan tersebut dan segera meninggalkan rumahnya untuk menghindari godaan tersebut. Di malam yang sama, Sulaiman bin Yasar bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf. Dalam mimpinya, Sulaiman bin Yasar bertanya kepada Nabi Yusuf, "Apakah engkau Nabi Yusuf?" Dalam keadaan ragu dan heran melihat kehadiran Nabi Yusuf dalam mimpinya, Nabi Yusuf dengan lembut menjawab, "Ya, aku adalah Nabi Yusuf yang Zulaiha mencintai dan menginginkan, dan engkau adalah Sulaiman yang menolak perempuan yang menggodamu." Kisah ini menggambarkan kekuatan iman dan keteguhan hati Sulaiman bin Yasar dalam menghadapi godaan duniawi. Dia memilih untuk menjaga kesucian dirinya meskipun dalam situasi yang menggoda, sehingga mendapatkan penghargaan dan bimbingan langsung dari Nabi Yusuf dalam mimpinya. Ungkapan Nabi Yusuf dalam cerita tersebut memperlihatkan pengagumannya terhadap Sulaiman bin Yasar. Ketika digoda oleh seorang perempuan cantik, Sulaiman bin Yasar menunjukkan bahwa dia tidak memiliki hasrat untuk menjawab ajakan tersebut. Ini berbeda dengan pengalaman Nabi Yusuf, yang meskipun pada awalnya merasakan hasrat terhadap Zulaiha, akhirnya berhasil menahan diri dan menolak godaan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf, ayat 24. Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Peristiwa kedua yang dialami oleh Sulaiman bin Yasar lebih mengagumkan dibandingkan dengan peristiwa sebelumnya. Dia menunjukkan ketegasan dan ketakwaan yang luar biasa dengan menolak godaan tersebut tanpa ragu-ragu, sehingga memperoleh pujian langsung dari Nabi Yusuf dalam mimpinya. Hal ini menunjukkan betapa kokohnya iman dan kesucian hati Sulaiman bin Yasar dalam menghadapi ujian kehidupan. Suatu hari, Sulaiman bin Yasar dan seorang temannya meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan, mereka singgah di tempat yang dikenal sebagai Al-Abwa dan mendirikan tenda. Setelah menyiapkan tenda, temannya pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sementara Sulaiman bin Yasar tinggal di tenda sendirian. Tidak lama kemudian, seorang perempuan Badui cantik mengetahui keberadaan Sulaiman bin Yasar dan tergoda oleh ketampanannya. Dengan langkah berani, perempuan tersebut mendatangi tenda dan membuka cadarnya agar kecantikannya terlihat oleh Sulaiman bin Yasar. Dia memuji Sulaiman bin Yasar seraya berkata, "Wahai Tuan, buatlah aku merasa senang." Mendengar permintaannya, Sulaiman bin Yasar mengira bahwa perempuan itu menginginkan makanan yang ada di dalam tenda. Tanpa ragu, ia mengambil makanan tersebut dan memberikannya kepada perempuan Badui tersebut. Kejadian ini menunjukkan kesucian hati dan ketulusan Sulaiman bin Yasar dalam menghadapi godaan dunia. Meskipun dihadapkan pada situasi yang menggoda, ia tetap mempertahankan kesucian hatinya dan menjaga nilai-nilai moral yang tinggi. Setelah memahami kesalahpahaman Sulaiman bin Yasar,
Perempuan Badui segera menjelaskan maksud sebenarnya dengan kata-katanya yang tadi. Dia berkata, "Aku tidak menginginkan makanan ini, melainkan aku ingin engkau menyetubuhiku sebagaimana hubungan yang dilakukan oleh suami dengan istrinya." Mendengar ungkapan ini, Sulaiman bin Yasar terkejut dan segera menegurnya dengan tegas, "Bersiaplah bertemu dengan iblis." Dia kemudian menaruh kepalanya di antara dua lututnya, menangis ketakutan. Perempuan Badui, yang tersentuh dengan reaksi Sulaiman bin Yasar, segera menutup wajahnya kembali dengan cadarnya dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, temannya kembali dari pasar dan melihat Sulaiman bin Yasar sedang menangis. Temannya bertanya dengan penuh perhatian, "Kenapa kamu menangis?" Sulaiman bin Yasar, dalam kebingungannya, menjawab dengan bohong, "Ini hanya rindu yang mendalam akan anak perempuanku." Namun, temannya tidak percaya dengan jawaban tersebut, sehingga terus mendesak Sulaiman bin Yasar untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Akhirnya, Sulaiman bin Yasar dengan jujur menceritakan bahwa sebenarnya ada perempuan Badui cantik yang datang mengajaknya untuk berhubungan badan dengannya. Mendengar pengakuan yang sebenarnya, temannya langsung menangis. Melihat temannya sedang menangis, Sulaiman bin Yasar segera bertanya kepadanya dengan penuh kekhawatiran, "Apa yang membuatmu menangis?" Temannya menjawab dengan suara bergetar, "Aku yang lebih berhak menangis daripada kamu. Aku merasa takut. Jika aku berada dalam posisimu, aku tidak yakin bisa menahan nafsuku. Aku khawatir bahwa aku juga akan menuruti ajakan perempuan Badui tersebut." Keduanya sama-sama terguncang dan menangis bersama, merasakan kepedihan dan ujian yang telah mereka alami. Setelah tiba di Makkah, Sulaiman bin Yasar dan temannya melanjutkan perjalanan mereka dengan melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan penuh kesadaran akan perlindungan Allah dan rasa syukur atas kekuatan iman yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini adalah bukti dari keteguhan dan ketulusan mereka dalam menghadapi godaan yang mengancam kesucian hati dan keimanan. Di tengah-tengah ibadah haji, Sulaiman bin Yasar mengunjungi Hajar Aswad dan menciumnya dengan penuh penghormatan. Setelah itu, dia duduk di bawah Hajar Aswad, memeluk lututnya sambil menyelimutkan kain pada punggung kakinya, dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Sulaiman bin Yasar bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tampan yang harum baunya. Laki-laki itu memberikan salam kepadanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai Sulaiman." Tersentuh dengan pertemuan ini, Sulaiman bin Yasar bertanya kepada laki-laki tersebut, "Siapakah engkau?" Laki-laki itu menjawab dengan tenang, "Aku adalah Yusuf." Sulaiman bin Yasar terkejut dengan jawaban tersebut, memastikan, "Apakah engkau maksud Nabi Yusuf?" Yusuf menjawab dengan tegas, "Ya, aku adalah Nabi Yusuf." Mendengar pengakuan dari Nabi Yusuf sendiri, Sulaiman bin Yasar tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Dia menyampaikan penghargaannya kepada Yusuf karena telah mampu menahan godaan Zulaiha dengan keteguhan iman. Namun, Yusuf memberikan pandangannya sendiri. "Peristiwa yang kamu alami dengan perempuan Badui di Abwa jauh lebih mengagumkan daripada apa yang aku alami dengan Zulaiha." Pertemuan ini memperlihatkan betapa Sulaiman bin Yasar dihargai atas keteguhannya dalam menghadapi godaan dan ujian, serta penghargaan dari seorang nabi yang terkenal karena kesucian dan kesabaran dalam cobaannya. Imam Al-Ghazali menggambarkan Sulaiman bin Yasar sebagai seorang laki-laki tampan dan berwara, yang memiliki sifat wara atau ketakwaan yang tinggi. Karena sifatnya yang demikian, tidaklah mengherankan jika banyak perempuan tertarik dan menginginkannya sebagai suami. Dua kisah tentang Sulaiman bin Yasar yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam pembahasannya tentang keutamaan seseorang yang mampu melawan syahwat kemaluan dan matanya, menggambarkan betapa Sulaiman bin Yasar mempertahankan kesuciannya dan ketakwaannya dalam menghadapi ujian. Imam Al-Ghazali juga merujuk beberapa hadits yang relevan dengan tema ini, antara lain, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mencintai seseorang, namun dia menjauhkan diri darinya dan menahan perasaannya, lalu dia meninggal dunia, maka dia tergolong orang yang mati syahid." Hadis riwayat Hakim. Dan hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan,
arasinya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak untuk berhubungan badan oleh seorang perempuan cantik. Namun dia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Dua kisah Sulaiman bin Yasar ini memberikan contoh jelas tentang sifat iffah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, yang sangat kuat yang dimiliki oleh ulama terdahulu. Meskipun diberi kesempatan untuk terlibat dalam perbuatan zina, mereka tetap mampu menahan nafsu dan menjaga kesucian hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang besar kepada mereka, yaitu dianggap sebagai orang yang mati syahid dan mendapatkan naungannya di hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Kisah-kisah seperti ini menginspirasi untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ketakwaan dan menjauhi godaan, meskipun dihadapkan pada situasi yang menggoda. Mereka adalah teladan dalam mempertahankan kesucian dan keimanan, serta menunjukkan bahwa pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang menjaga diri dengan kokoh adalah sangat besar dan berharga. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah untuk berbuat kebajikan dan perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.